Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan di mana bumi sekarang sedang dalam keadaan darurat. Betapa Allah itu sangat luar biasa, Allah Maha Kuasa. Dia menciptakan satu virus yang sangat kecil tapi mampu membuat seisi dunia itu panik, seisi dunia itu dalam keadaan darurat. Betapa maha besar Allah. Tapi alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan iman dalam keadaan kita masih bisa belajar tentang Al-Quran seperti itu. Baik, menyambung pertemuan yang lalu, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang lam ta'rif, waqaf dan qalqalah. Sebelumnya kita sudah belajar tentang tasydid, lafaz jalalah dan harokat dan sebagainya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang yang pertama, lam ta'rif. Lam ta'rif. Nah, apa itu lam ta'rif? Lam ta'rif itu bisa disebut dengan bacaan alif lam. Nah, alif lam. Lam ta'rif terbagi menjadi dua. Yang pertama izhar qamariyah. Dan yang kedua adalah idgham syamsiyah. Apa maksudnya idhar qamariyah dan idgham syamsiyah? Idhar itu artinya adalah jelas, idgham itu adalah samar. Nah, jadi idhar qamariyah adalah bacaan alif lam yang alif lamnya itu dibaca jelas. Oke, nanti akan masuk ke contoh. Sedangkan idgham syamsiyah itu adalah alif lam yang alif lamnya itu dibaca dalam keadaan samar. Nah, huruf-huruf idhar qamariyah adalah bisa disingkat ini. Nah, abghi hajaka wa khaf aqimahu. Alif ba ghain ha jim kaf waw kha fa ain qaf ya mim ha. Itu adalah huruf-huruf idhar qamariyah. Nah, idgham syamsiyah maka hurufnya adalah selain huruf-huruf idhar qamariyah. Yani apa? Kita urut. Yang pertama adalah ta, kemudian fa, dal, zal, ro, za, sin, shin, sad, dad, ta, dha, ain, ghain sudah, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun. Nah, ini adalah huruf-huruf yang idgham syamsiyah. Baik, sekarang adalah contohnya. Saya katakan tadi bahwa idhar qamariyah maka alif lamnya dibaca jelas. Contohnya adalah bacaan dari Al-Fatihah itu apa? Alhamdu. 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 Kemudian apa lagi? Alhaakum. Alhaakumut takatsur. Alhaakum. Nah, di sini ada bacaan alif lam. Alif lam, di sini juga ada alif lam. Kemudian setelah huruf lam, setelah huruf alif lam,
maka di sini ada huruf H. H. Ini ada huruf H. Nah, huruf H dan H adalah huruf idhar qamariyah yang di belakang tadi sudah. Jadi cara membaca ini adalah alhamdu. Lamnya dibaca. Alhamdu. Nah, di sini ada huruf lam. Ada L-nya. Alhamdu. Bukan ahhamdu, bukan ahamdu, tapi alhamdu. Sama, ini juga. Nah, ini dibaca alhaakum. Alhaakum. Nah, jadi huruf lamnya terbaca. Ini adalah contoh dari izhar qamariyah. Nah, sedangkan contoh dari idgham syamsiyah itu yang pertama, dia memiliki ciri ada tasdidnya. Contohnya at-takatsur. At-takatsur. Kemudian apa lagi? An-nas. An-nasi. Nah, ini adalah contoh dari bacaan idgham syamsiyah. Kita lihat di sini ada alif, ada lam, kemudian ada ta. Yang di sini ada alif, ada lam, ada nun. Nah, ta dan nun, sini ada ta, sini ada nun. Nah, ta dan nun adalah huruf idgham syamsiyah. Idgham syamsiyah. Maka dari itu, cara membaca kalimat ini adalah dengan at-takatsur. At-takatsur. Ya, perhatikan di sini tidak ada huruf lamnya. Tidak ada lamnya, tidak terbaca. Diganti dengan langsung masuk ke huruf yang selanjutnya. Huruf setelah lam. Sama, di sini pun begitu. Cara membacanya adalah an-nasi. Nah, di sini tidak ada huruf lamnya. Beda dengan ini sama ini. An-nasi. Jadi tidak membaca al-nasi atau al-takatsur, tapi langsung at-takatsur dan an-nasi. Baik, ini adalah contoh dari idgham syamsiyah. Nah, huruf-hurufnya tadi saya harap teman-teman sekalian dihafal. Yang dihafal huruf idhar qamariyah saja. Yang abghi, hajaka, waqaf, aqimahu. Itu huruf-hurufnya dihafal. Nanti selain dari huruf itu, maka dia otomatis masuk ke huruf idgham syamsiyah. Baik, itu yang materi yang pertama. Materi yang kedua adalah tentang waqaf. Nah, waqaf. Oh ya, tadi materi lam ta'rif tadi bisa dilihat pada halaman 84. Nah, 84. Di sini ada al-qamariyah, idhar qamariyah sama idgham syamsiyah. Nah, ini huruf-hurufnya sudah ada di sini semua. Ada alif, ba, jim, ha dan sebagainya. Ini huruf idgham syamsiyah. Nah, cara membacanya ini masuk ke halaman. Nah, ini 87. Wal an'amu. Ini contoh dari idhar qamariyah semuanya. Wal bahru. Lamnya pasti terbaca. Wal jannatu. Nah, jadi setelah huruf alif lam maka adalah huruf idhar qamariyah. Sebaliknya dengan huruf idgham syamsiyah maka dia pasti ada tasdidnya. Nah, ada tasdid kecil. Wat tawwabu, was-sawbu. Tidak mungkin dibaca wal tawwabu dan sebagainya, seperti yang saya katakan tadi. Baik,
kita masuk ke materi yang selanjutnya, yakni adalah tentang waqaf. Nah, waqaf itu adalah tanda berhenti. Nah, kalau kalian memperhatikan di Al-Quran ketika membaca, maka ada tanda-tanda kecil yang itu memiliki fungsinya masing-masing. Nah, yang pertama adalah tanda lam alif. Kemudian ada mim. Kemudian ada lagi tanda shad lam. Kemudian ada tanda qaf lam. Kemudian ada tanda titik tiga. Kemudian ada tanda sakta atau sin. Kemudian ada tanda jim. Nah, ini adalah waqaf, tanda-tanda berhenti. Baik, jadi tanda-tanda ini memiliki fungsi masing-masing, memiliki kegunaan masing-masing. Yang pertama lam alif. Lam alif itu fungsinya adalah dilarang berhenti. Nah, mim kebalikannya harus berhenti. Shad lam diutamakan lanjut. Qaf lam diutamakan kebalikan dari shad lam, berhenti. Titik tiga ini berhenti di salah satu sakta atau sin, berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Jim boleh berhenti, boleh lanjut. Lam alif, saya terangkan satu persatu. Lam alif fungsinya adalah dilarang berhenti. Jadi kalau teman-teman baca Quran kemudian ketemu sama lam alif, maka dilarang berhenti, lanjut baca aja. Kemudian yang kedua adalah mim, harus berhenti, kebalikannya dari lam alif. Kalau teman-teman lihat mim kecil, maka fungsinya adalah harus berhenti. Shad lam diutamakan lanjut. Jadi tapi boleh berhenti. Seandainya teman-teman baca Quran kemudian ketemu sama shad lam, nafas teman-teman tidak sanggup atau sudah habis, berhenti aja nggak apa-apa. Tapi di sini yang dikatakan adalah lebih baik lanjut. Nah, kebalikannya qaf lam diutamakan berhenti. Maka berhenti juga boleh, lanjut juga boleh, tapi lebih baik berhenti. Titik tiga ini contohnya fungsinya adalah berhenti di salah satu. Contohnya di surat Al-Baqarah ayat yang kedua, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Seperti itu yang pertama contohnya. Atau berhenti di titik yang pertama. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tuh, contoh dari titik tiga. Kemudian sakta, berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Contohnya di surat Al-Kahfi ayat yang pertama. Nah, silakan dibuka Qurannya. Surat Al-Kahfi ayat yang pertama. Di situ ada kalimat atau ayatnya berbunyi Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida, dan seterusnya.
Jadi ketika di ayat pertama itu ada kalimat ai wajah, kemudian ada tanda saktah atau sin, maka dia berhenti sejenak tanpa mengambil nafas, kemudian dilanjut ke ayat yang selanjutnya. Dan yang terakhir adalah jim, boleh berhenti, boleh lanjut. Jadi ini tidak ada berat sebelah. Beda sama ini tadi. Nah, ini diutamakan lanjut, yang ini diutamakan berhenti. Sedangkan jim boleh berhenti, boleh lanjut. Baik. Kemudian materi yang terakhir adalah tentang qalqalah. Nah, qalqalah itu bisa dilihat pada halaman 108. Nah, 108. Bacaan qalqalah. Nah, qalqalah ini adalah bacaan yang cara membacanya ketika disukun maka dipantulkan. Hurufnya apa aja? Hurufnya ada 5. Bisa disingkat dengan baju di toko. Ba, jim, dal, toko. Baju di toko. Nah, qalqalah ini ada 2. Yang pertama adalah qalqalah sugro. Yang kedua adalah qalqalah kubro. Nah, apa maksudnya qalqalah sugro sama qalqalah kubro? Qalqalah sugro itu adalah qalqalah yang berada di tengah kalimat, atau huruf ba, jim, dal, toko ini disukun di tengah kalimat. Contohnya pada halaman 109 tadi adalah contoh Ibrahim. Nah, di sini ada huruf ba yang disukun dan dia di tengah kalimat, di tengah-tengah kalimat. Ini adalah contoh dari qalqalah sugro. Sedangkan qalqalah kubro contohnya di surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Nah, ini di akhir kalimat atau di akhir ayat. Maka dia disebut dengan qalqalah kubro. Baik, sekarang cara membacanya. Dilihat halaman 109. Yang contoh dari ba adalah Ibrahim. Jadi bacanya adalah bukan Ibrahim, tapi Ibrahim, dipantulkan. Contoh yang jim, lamajnun, bukan lamadnun, tapi dipantulkan. Contoh yang dal, wama walad, jadi bukan wama walad. Contoh yang po, muhit, dan yang terakhir ma khalaq. Nah, jadi contoh-contoh qalqalah itu banyak di surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Al-Lahab. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian contoh di Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan seterusnya. Al-Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, dan seterusnya. Jadi cara membaca qalqalah adalah dengan cara dipantulkan. Baik, mungkin ini materi pada pertemuan kali ini, yakni tentang lam ta'rif, waqaf, dan qalqalah. Baik, kita akan ketemu lagi insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas. Setelah ini saya akan mengirim tugas tentang materi hari ini. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.